Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Materi gerak melingkar ini merupakan materi fisika SMA kelas 10. Di video ini nanti kita akan membahas konsep serta materi yang berkaitan dengan gerak melingkar, baik itu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Di bagian akhir video ini nanti juga terdapat soal latihan serta pembahasan yang berkaitan dengan materi gerak melingkar untuk lebih memperdalam konsep dan pengetahuan kita lagi dalam aplikasinya di persoalan-persoalan gerak melingkar. Baiklah, langsung kita saksikan saja videonya sebagai berikut. Oke, jadi gerak melingkar. Yang pertama yang kita bahas adalah gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran sesuai dengan definisinya ya. Jadi kata kuncinya lintasannya lingkaran, kemudian dengan kelajuan linier yang nilainya tetap. Nah, nanti apa kelajuan linier itu nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian ciri-cirinya dulu nih. Jadi gerak melingkar beraturan itu punya ciri-ciri. Yang pertama, sesuai dengan definisinya, dia punya kelajuan linier yang tetap. Tetapi kecepatan liniernya setiap saat berubah arahnya. Nah, ini nanti kita urai lagi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kecepatan sudut benda atau omega tetap, baik arah maupun vektornya. Percepatan sudutnya adalah 0, mempunyai percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Oke, jadi sekarang kita lihat lingkaran di sini ya. Ada lingkaran, dia kita anggap sebagai lintasan benda yang bergerak melingkar. Kita bahas GMB dulu. Yang pertama, benda itu punya kelajuan linier yang tetap. Itu artinya seperti ini. Misalkan ini pusat lingkaran dan dia punya jari-jari yang kita sebut R ya, radiusnya. Kemudian ini ada bendanya. Nah, benda itu punya kelajuan linier. Kelajuan linier itu yang kita sebut V ya. Yang pada bahasan GLBB kemarin atau GLB itu namanya V itu. Nah, jadi kita punya V yang nilainya tetap. Jadi arahnya V itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini V. Nah, dia itu tegak lurus, selalu tegak lurus seperti ini. Kalau misalkan posisi bendanya ada di atas sana, ada di atas, maka arah V-nya kemana? Misalkan benda itu bergerak melingkar berlawanan jarum jam, maka arah V-nya tegak lurus dengan arah jari-jari, jadi ke arah kiri. Arah V-nya seperti itu. Kalau bendanya misalkan ganti posisi lagi, ada pada saat berada di sini, maka arah V-nya ya tegak lurus juga dengan jari-jari ke arah sini. Nah, arah V ini yang kita sebut sebagai kelajuan linier. Misalkan di sini 10 meter per detik atau per second, ya di sini dia akan sama 10 meter per second. Kemudian di sini juga sama 10 meter per second. Tetapi ini kecepatan linier setiap saat berubah. Nah, ingat ya, kalau kelajuan itu kan skalar. Kalau kecepatan itu vektor ya. Kalau vektor itu punya arah. Kalau kita lihat, misalkan kita beri nama ini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, kalau kita perhatikan posisi 1, 2, dan 3 itu arah V-nya berubah kan? Yang posisi 1 dia mengarah ke atas untuk gambar ini. Posisi 2 arahnya ke kiri. Posisi 3 arahnya serong ke bawah kanan seperti ini. Maka kita sebut sebagai kecepatannya berubah. Apa yang berubah? Yaitu arahnya. Oke, yang berikutnya adalah kecepatan sudut benda itu tetap. Omega itu tetap. Nah, nanti untuk omega kita bahas di subtopik berikutnya, yaitu tentang besaran-besaran pada GMB, gerak melingkar beraturan. Kemudian percepatan sudut bernilai 0 kita akan juga bahas di pokok bahasan berikutnya ya, di subbab berikutnya. Kemudian yang keempat itu mempunyai percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi benda yang bergerak melingkar beraturan ya, meskipun dia melingkar beraturan, kelajuan liniernya tetap. Tetapi karena adanya perubahan arah dari kecepatan ini, maka dia akan menimbulkan sesuatu percepatan yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Arahnya kemana? Selalu ke pusat lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan, benda ini punya percepatan sentripetal. Arahnya ke dalam sana, ke pusat lingkaran. Ini kita sebut sebagai asentripetal. Kemudian di sini dia juga punya percepatan sentripetal yang arahnya ke dalam, asentripetal. Dimanapun posisinya, arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Ini juga sama.
nilainya tetap asentripetal itu, tetapi arahnya menujunya selalu ke pusat lingkaran. Nah, itu tentang percepatan sentripetal. Oke, besaran dalam gerak melingkar. Gerak melingkar ya, besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama adalah periode dan frekuensi. Nah, ini definisinya jelas ya. Kalau periode itu adalah waktu atau selang waktu yang diperlukan suatu benda untuk bergerak melingkar satu putaran penuh. Itu namanya periode. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam selang waktu 1 detik. Ya, kalau kita rumuskan secara matematik, periode itu simbolnya pakai T besar, itu nilainya adalah waktu T kecil dibagi dengan banyak putaran. Kalau frekuensi kebalikannya. Frekuensi itu banyak putaran dibagi dengan waktu. Maka kalau kita lihat persamaan periode dan frekuensi nih yang ada di sini, maka dia saling berkebalikan. T itu sama dengan T kecil per N, F itu sama dengan N per T. Artinya apa? Artinya F dan T itu saling kebalikan. Kalau kita mau T itu berarti 1 per F. Kalau kita mau F itu berarti 1 per T, karena dia berkebalikan aja. Contohnya seperti ini, misalkan ada benda ya. Benda itu bergerak 200 putaran selama, misalkan biar mudah, 40 detik gitu. Atau 40 second. Maka berapakah frekuensinya? Nah, frekuensi itu tadi apa? Banyaknya putaran dibagi dengan waktunya. Berarti frekuensinya adalah 200 dibagi waktunya 40. 200 dibagi 40 berarti 5. Satuannya frekuensi adalah hertz ya. Frekuensi itu punya satuan hertz. Hertz itu 1 per sekon. 1 per sekon itu hertz. Kemudian berapa periodenya? Periodenya itu boleh pakai 1 per F ya. Langsung 1 per F berarti langsung ketemu karena frekuensinya tahu 1 per 5. Satuannya second, atau periode boleh kita hitung pakai persamaan ini, T dibagi N. T-nya adalah 40 second dibagi dengan N-nya adalah 200 ya. Kita akan dapat nilai yang sama, yaitu 1 per 5 second. Itu tentang frekuensi dan periode. Frekuensi itu selain hertz, dia juga punya satuan yang lain, biasanya dipakai dalam gerak melingkar ini ya. Jadi satuan frekuensi yang lain itu apa yang kita sebut dengan RPM. RPM itu singkatannya adalah rotation per minute. Nah, padahal hertz itu 1 per second, 1 rotation per second. Kalau hertz ini nama lainnya adalah RPS ya, rotation per second. Rotation per second. Nah, maka kita bisa konversi ya. Kalau kita tahu suatu benda yang bergerak melingkar itu punya satuan RPM, maka kita bisa ubah ke RPS. Misalkan ada 1 RPM, itu artinya 1 rotation per menit. Berarti kalau dalam second dia berapa rotation? Ya tinggal 1 menit itu kan 60 second. Berarti 1 RPM itu sama dengan 1 per 60 RPS. Atau 1 RPS itu nama lainnya hertz. Berarti 1 RPM itu sama dengan 1 per 60 hertz. Misal kita punya benda punya putaran 1200 RPM. Ini angkanya biar mudah ya. 1200 RPM itu berapa hertz? Ya kita tinggal 1 per 60 dikali 1200 hertz. Maka jawabannya berapa? Kita coret 120 dibagi 6, maka 20 hertz. Maka 1200 RPM itu sama dengan 20 hertz, seperti itu. Oke, besaran yang kedua dalam GMB itu kecepatan sudut dan kecepatan linier ya. Kita jadikan satu sama-sama kecepatan. Yang pertama kita bahas dulu kecepatan sudut, simbolnya omega. Nah, kecepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut itu adalah sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau ditulis dalam matematis itu gini, omega itu sama dengan sudut. Sudut itu biasanya kita simbolkan theta ya. Theta dibagi dengan T. Theta itu sudutnya, sudut tempuhnya, kemudian T itu waktunya. Nah, kita tahu bahwa kalau dia 1 putaran penuh, dia akan menempuh sudut yang nilainya, kalau dia 1 putaran, dia sudutnya adalah 360 derajat ya. 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Atau kita gunakan satuan sudut yang lain yang disebut sebagai radian, di mana konversinya adalah 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian.
360 itu nilainya 2 pi radian. Nah, kemudian waktunya, waktu yang diperlukan kalau dia satu putaran penuh, waktunya adalah periode kalau satu putaran. Maka omeganya bisa kita tulis dalam bentuk omega itu sama dengan theta itu dalam satu putaran itu 2 pi dibagi dengan waktu satu putaran itu t. Maka omega sama dengan 2 pi per t. Satuannya adalah radian per second ya. 2 pi nya itu radian. Ini dari satuan sudut dibagi dengan t itu second dari satuan periode. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau kita punya satu per periode itu sama dengan frekuensi. Maka persamaan ini juga boleh ditulis ya. Omega itu sama dengan 1 per t-nya diganti f frekuensi sama dengan 2 pi kali frekuensi. Satuannya sama, radian per second. Maka kita punya dua satuan omega yaitu 2 pi per t. Dua persamaan ya, 2 pi per t atau 2 pi kali f, satuannya radian per second. Nah, sekarang radian, definisi radian. Radian itu apa nih? Kalau pengen tahu radian, kita lihat gambar dari lingkaran di sini. Jadi theta ini sudut ya, sudut theta itu sudut yang dibentuk oleh sektor juring ya, juring dari misalkan ini O, ini A, ini B. Nah, panjangnya busur AB atau arc AB itu S ya. S itu akan sama dengan R ya. Jadi S itu panjangnya akan sama dengan R jika sudut tetanya itu bernilai 1 radian. Ini definisi dari radian ya. Jadi sudut 1 radian itu apa? Sudut 1 radian adalah sudut bukaan di sini pada saat panjang busur S ini panjangnya sama dengan R. Jadi misalkan R-nya 10 cm, maka pada saat panjangnya S ini juga 10 cm sebagai contoh, ya misalkan panjang ininya 10 cm. Nah, misalkan di sini ketemu juga pas 10 cm. Maka kalau kondisi seperti ini tercapai, sudut yang di sini nilainya adalah 1 radian. Seperti itu. Berikutnya kecepatan linier. Nah, tadi kita bahas kecepatan sudut, sekarang kecepatan linier. Kecepatan linier itu apa? Kecepatan linier adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan sudut itu sudut dibagi waktu, kalau kecepatan linier V ya seperti definisi pada GLBB, V itu adalah jarak S dibagi dengan waktu T. V itu S per T. Kita lihat lingkaran. Kalau kita punya lingkaran ya, kalau kita bisa mulai dari sini titik ini, maka kalau dia satu putaran penuh, jarak yang ditempuh itu ya kalau satu putaran, maka jaraknya tidak lain sama dengan, jadi kalau dia satu putaran, maka jaraknya itu tidak lain sama dengan keliling lingkaran. Jarak sama dengan keliling lingkaran. Oke, jadi S-nya diganti keliling lingkaran untuk satu putaran. Berarti V-nya akan menjadi S itu keliling lingkaran, nilainya 2 pi R dengan jari-jari R lingkarannya ini, dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk satu putaran namanya periode. Nah, kita punya persamaan kecepatan linier yaitu 2 pi R dibagi dengan periode, 2 pi R per T. Satuannya itu meter per sekon atau meter per detik ya. Nah, tadi di atas kita punya bahwa 2 pi dibagi T itu sama dengan omega tadi ya. Di persamaan seatas sebelumnya itu kita punya omega itu sama dengan 2 pi per T. Maka persamaan V itu juga boleh ditulis V itu sama dengan, itu yang dilingkari warna merah 2 pi per T itu kita ganti omega, omega dikali R. Nah, pakai ini juga boleh. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon. Nah, seperti itu. Besaran berikutnya tadi kita sebutkan pada saat membahas tentang ciri-ciri gerak melingkar, itu ada yang namanya percepatan sentripetal ya. Jadi percepatan sentripetal itu percepatan yang arahnya selalu masuk ke pusat lingkaran tadi ya, di halaman awal tadi ini, ASP ya, A sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran seperti itu. Nah, percepatan sentripetal ini punya persamaan ya. Persamaannya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Jadi A sentripetal itu persamaannya V kuadrat dibagi R. Nah, persamaan ini didapatkan dengan menggunakan geometri sederhana ya, kesebangunan segitiga biasa. Kita dapat V kuadrat per R seperti ini. Kenapa kok bisa muncul percepatan padahal kelajuannya konstan itu? Karena ini
percepatan sentripetal ini yang menyebabkan arah kecepatan linear berubah ya. Ini kecepatan linearnya kan tadi berubah arahnya ya, bukan nilainya tapi arahnya. Nah, adanya perubahan arah itu penyebabnya adalah adanya percepatan sentripetal ini yang nilainya V kuadrat per R. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, tadi ini persamaan yang pertama sudah kita dapatkan. Tadi kita punya hubungan antara V dengan omega, yaitu V sama dengan omega dikali dengan R. Kalau V-nya kita ganti, berarti A sentripetal. Gantikan V-nya dengan omega R, jadi omega R dikuadratkan dibagi dengan R. Atau kita akan punya omega dikuadratkan, kemudian R kuadrat dibagi dengan R. R-nya boleh kita coret 1. Maka kita punya A sentripetalnya adalah omega kuadrat kali R. Persamaan yang kedua. Kalau dinyatakan dalam bentuk omega. Kalau dinyatakan dalam bentuk V, kita punya V kuadrat per R. Kalau omega itu omega kuadrat kali R. Itu tentang percepatan sentripetal. Topik berikutnya adalah tentang hubungan roda-roda. Nah, hubungan roda-roda itu kita bagi jadi 3 ya. Yang pertama, roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau dengan rantai. Roda-roda yang dihubungkan saling bersinggungan. Dan yang ketiga itu roda-roda harusnya sepusat. Ini gambarnya kurang tepat nih untuk roda-roda sepusatnya. Oke, nanti gambarnya kita revisi ya. Kalau sepusat itu harusnya seperti ini. Yang R2-nya kita hapus dulu. Yang ini, yang sepusat itu seharusnya itu R2-nya dia ada di dalam sini ya. Mirip seperti bentuk donat seperti itu. Nah, harusnya seperti ini. Ini R2 itu dari pusat sini sampai ke yang lingkaran kecil. R1 yang besar, R2 yang kecil ini. Nah, seperti ini. Mestinya yang sepusat seperti itu. Nah, yang pertama itu hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, ini ada R1, ada R2. Kalau roda itu dihubungkan dengan tali, maka yang sama adalah kecepatan linearnya sama atau kelajuan linier sama. Kelajuan linier sama. Berarti V yang ada di sini kita sebut sebagai V1, dia bergerak dengan kecepatan V1, yang di sini V2, nilai V1-nya sama dengan V2. V1-nya sama dengan V2. Ingat tadi V itu adalah omega R, berarti di sini omega 1 dikali R1, yang ini sama dengan omega 2 dikali R2. Itu yang dihubungkan dengan tali. Kalau yang bersinggungan itu, ini misalkan kita punya R1 yang besar lingkarannya, R2 yang kecil. Ini juga berlaku kelajuan linearnya sama di sini yang terjadi. Jadi kelajuan linear akan sama. Nah, kelajuan linear sama. Berarti masih sama persamaannya. V1 sama dengan V2. V itu omega kali R. Jadi V1 itu omega 1 R1. Ini sama dengan omega 2 dikali R2. Bedanya yang atas dengan yang bawah. Kalau yang atas itu, misalkan R1 berputar ke kanan, omeganya ini, omega itu arah putarannya ini omega 1. R2 juga berputarnya ke kanan dengan kecepatan sudut omega 2, kecepatan putarnya. Tapi kalau yang bersinggungan, kalau omega 1-nya berputar ke arah kanan seperti ini, maka omega 2-nya akan berputar ke arah sebaliknya ya. Bisa dibayangkan kan? Ini omega 2. Itu. Bedanya cuma arah putarannya saja, tetapi nilai kecepatan linearnya atau kelajuan linearnya itu sama. Nah, yang sepusat itu yang sama nanti omeganya ya. Jadi misalkan yang besar ini berputar dengan kecepatan omega, yang kecil juga akan berputar dengan kecepatan omega. Jadi kalau dia roda-rodanya sepusat, itu omeganya sama atau kelajuan sudutnya sama. Kelajuan sudut sama. Kelajuan sudut itu simbolnya omega. Omega 1 itu akan sama dengan omega 2 ya. Misalkan kita sebut nih omega yang besar berarti 1, yang kecil berarti 2, itu nilainya sama nanti. Nah, tinggal dibalik aja. Kalau V itu omega kali R, berarti omega itu V per R. Berarti ini V1 per R1 itu akan sama dengan V2 per R2. Nah, kita punya persamaan untuk roda-roda yang sepusat. Oke, berikutnya tentang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar berubah beraturan itu di sana nanti ada yang namanya percepatan sudut. Artinya putarannya itu, kecepatan sudutnya itu tidak tetap. Kecepatan linearnya juga tidak tetap ya. Jadi dia punya perubahan kecepatan dan dia punya percepatan sehingga menimbulkan adanya percepatan. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti tadi ya.
ini ada lingkaran misalkan, maka bendanya itu geraknya nggak konstan kecepatannya. Misalkan ini V di sini, V besarnya 5 meter per sekon misalkan ya. Maka dia pada saat di sini sudah berubah lagi. Nah, dia udah bukan 5, misalkan aja 10 meter per sekon. Nah, terus dia bertambah terus seperti GLBB. Ya, cuma lintasannya melingkar. Maka di sini nanti akan muncul akibat perubahan kecepatan ini akan muncul yang namanya percepatan baru lagi ya. Ada percepatan tangensial namanya. Ada percepatan tangensial. Kalau tadi ada percepatan sentripetal, sekarang ada percepatan tangensial yang disebabkan karena adanya perubahan kecepatan ini. Nah, percepatan tangensial itu A tangensial itu persamaannya itu sama dengan alfa dikali dengan R. Nah, ini A tangensial itu alfa kali R. Tadi kita punya A sentripetal, ya, A sentripetal itu persamaannya yang di atas itu V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat kali R. A sentripetal. Nah, kalau A tangensial itu alfa dikali dengan R. Alfa itu apa alfa? Alfa adalah percepatan sudutnya. Karena omeganya juga berubah di sini, percepatan sudut. Karena kecepatan sudutnya mengalami perubahan, maka dia muncul namanya percepatan sudut. Ya, mirip dengan percepatan A yang kita pelajari di GLBB, cuma di sini yang berubah kecepatan sudutnya. Nah, maka sebelum kita masuk ke persamaannya, kalau benda itu mengalami gerak melingkar berubah beraturan, dia akan mengalami dua percepatan nih bendanya. Yang pertama, jelas karena dia bergerak melingkar ya, dia akan mengalami percepatan yang arahnya ke dalam. Tadi yang kita tulis di atas yang namanya asentripetal. Dia akan mengalami ini asentripetal. Dan yang kedua, dia akan mengalami percepatan yang kita sebut sebagai percepatan tangensial. Arahnya tegak lurus dengan sentripetalnya. Jadi ke sini. Ini namanya A tangensial. Ada dua percepatannya. Bagaimana kalau bendanya itu di posisi ini, misal di posisi di sini bendanya, maka dia juga akan mengalami A tangensial ke arah sini, A tan, dan akan mengalami A sentripetal yang selalu masuk ke pusat lingkaran. Dia tegak lurus terus ini, A sentripetal. Ini tegak lurus ya, ini juga tegak lurus. Berarti benda yang bergerak melingkar beraturan itu akan punya percepatan total. Ya, percepatan totalnya itu nilainya sama dengan, ya karena dia tegak lurus, kita resultan aja. Akar dari A sentripetal dikuadratkan plus A tangensial dikuadratkan. Nah, ini percepatan total yang dialami benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Nah, berikutnya kita lihat persamaannya. Nah, persamaannya itu kita bisa analogikan dengan persamaan GLBB kemarin. Ya, kalau GLBB itu kita punya persamaan VT itu sama dengan V0 plus minus AT, ya kan? Kalau GMBB kita tinggal ganti aja, V itu diganti omega karena dia pakainya percepatan kecepatan sudut. Berarti ini jadi apa? Omega T sama dengan V0-nya jadi omega 0 plus minus A-nya jadi alfa ini, jadi percepatan sudut. Alfa kali T, jadi sama saja. Plus kalau dia dipercepat, minus kalau dia diperlambat. Pada GLBB kita punya persamaan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, pada GMBB kita juga akan punya persamaan S-nya berubah jadi sudut theta sama dengan V0 yang menjadi omega 0 dikali T plus minus setengah A-nya berubah jadi alfa, T-nya jadi T kuadrat. Kita punya ini. Nah, artinya tidak ada persamaan yang baru, hanya berubah simbol saja. Kemudian pada GLBB kita punya persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Pada GMBB kita punya V-nya berubah jadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2, A-nya jadi alfa, S-nya jadi theta. Nah, jadi persamaannya sama persis. Nah, itu dia persamaan-persamaan dalam gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita lihat latihan yang nomor 1 ini.
sebuah roda yang berdiameter 50 cm menggelinding tanpa slip dijalankan kasar sehingga menempuh jarak 5 pi meter. Oke, jadi kita bisa tulis di sini nih, dia diameternya 50 cm ya. Jadi R-nya, jari-jarinya berarti setengahnya kan, jari-jarinya 25 cm. Menggelinding tanpa slip dijalankan kasar sehingga menempuh jarak. Ingat jarak itu S. S itu 5 pi. Pertanyaannya adalah maka roda tersebut telah berputar sebanyak berapa kali. Nah, kalau kita sudah tahu jaraknya dan tahu jari-jarinya, maka kita pasti tahu sudutnya tadi. Ya, jadi kita bisa menghitung sudut putarnya. Yang kita sebut dengan theta tadi, sudut putar theta itu sama dengan S dibagi dengan R ya, karena kita punya persamaan tadi S itu sama dengan theta kali R. Berarti S tetanya berarti S dibagi dengan R ya, waktu kita membahas tentang radian tadi. Nah, sudut putar itu persamaannya S dibagi R. S-nya itu 5 pi meter dibagi dengan R-nya itu 0,25 meter ya, karena dia 25 cm. Jadi ini 0,25 meter. Berarti kalau kita bagi jadi 500 dibagi 25, jadinya 20 pi. Ya, satuannya apa ini? Satuannya radian. Nah, ini adalah sudut putarnya. Pertanyaannya, berapa kali roda itu berputar? Ya, kita tahu bahwa satu putaran itu roda itu menempuh sudut 2 pi radian, ya kan? Satu putaran itu sama dengan 2 pi radian atau 360 derajat. Berarti kalau dia menempuh 20 pi radian, berarti berapa kali putaran? Nah, jadi jumlah putarannya bisa kita hitung 10 ya. Jumlah putarannya berarti ya tinggal sudutnya, tetanya dibagi dengan satu putaran 2 pi. Jadi 20 pi dibagi dengan 2 pi, atau kita akan dapatkan nilainya 10 putaran. Nah, seperti ini. Suatu benda melakukan 120 putaran dalam 1 detik, maka kecepatan sudutnya, oke, kecepatan sudut itu omega kan? Omeganya berapa kan gitu. Jadi dari sini kan tahu nih, 120 putaran itu kan N, 1 detik itu waktu. Maka kita bisa cari frekuensinya dulu, yaitu N per T. Nah, N-nya itu 120, T-nya 1. Maka frekuensinya sudah ketemu, 120 Hz. Omega itu persamaannya, kalau dinyatakan dalam frekuensi itu 2πf. Jadi 2pi dikali 120. Maka jawabannya 240 pi ya. Satuannya itu radian per sekon. Oke, jawabannya ada ini yang C. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan frekuensi 4 Hz. Oke, kita tahu frekuensinya 4 Hz. Kemudian jari-jari lingkarannya 50 cm. Berarti R-nya sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Pertanyaannya laju linier benda itu V ya. Nah, tadi kita punya persamaan V itu nilainya sama dengan omega kali R. Omeganya belum tahu, kita tahu frekuensi, tahu jari-jari. Seperti soal sebelumnya, cari dulu omeganya. Omega itu 2πf. Oke, kemudian pi-nya kita tetap tulis saja pi, frekuensinya 4. Berarti kita dapat omeganya 8 ya, 8 pi radian per second. Ini omega. Kemudian yang dicari kecepatan linier atau laju linier V. Udah, kita tinggal masukkan aja di sini. Berarti V sama dengan omeganya itu 8 pi, jari-jarinya 0,5. Berarti sama dengan 4 pi, satuannya meter per sekon. Oke, jawabannya yang D. Oke, mata bor sebuah bor listrik bergerak rotasi dengan percepatan sudut tetap 2,5 radian per second kuadrat. Nah, di sini ada percepatan sudut yaitu alfa. Maka jelas gerakannya adalah GMBB di sini ya. Jadi alfanya 2,5 radian per sekon kuadrat. Pada saat awal, posisi sudut bor itu theta sama dengan 0, oke? Dan kecepatan sudutnya 5 radian per sekon. Berarti omega 0-nya, omega awalnya ya, seperti V0 pada GLBB, ini omega 0-nya itu 5 radian per sekon. 5 rad per sekon. Tentukanlah sudut yang ditempuh oleh putaran mata bor dan besar kecepatan sudutnya saat T-nya sama dengan 4 sekon. Jadi kita tahu T-nya 4 sekon, kita diminta untuk mencari θ-nya itu berapa, kemudian omega T-nya itu berapa. Nah, kita bisa mulai
mencari theta ya dengan menggunakan persamaan S kalau dalam GLBB. Di sini theta berarti theta sama dengan omega 0 kali T ya. S sama dengan V0 kali T kan. Dipercepat dia jadi plus setengah AT kuadrat. A-nya diganti alfa, di sini T kuadrat. Jadi tetanya omega 0-nya itu 0 ya. Omega 0-nya itu ada ya 5 ya. 5 dikali dengan waktunya itu 4 sekon plus setengah dikali alfanya itu 2,5 waktunya itu 4 sekon, berarti ini 4 kuadrat. Ini akan sama dengan 20 plus setengah dikali 2,5 dikali 4 kuadrat itu 16. Kita coret 2-nya dengan 16 dapat 8. Berarti 20 ditambah 20. Maka jawabannya sama dengan 40 radian. Nah, jadi tetanya 40 radian ya. Otomatis yang ini jawabnya kan, yang E kan. Tapi kita cek juga tuh nilai omega T-nya betul nggak? Omega T itu kita bisa pakai persamaan ya. VT sama dengan V0 plus AT. Jadi omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Omega 0-nya 5 plus alfanya 2,5 dikali T-nya 4. Berarti sama dengan 5 plus 2,5 kali 4 itu 10. Maka omega T-nya sama dengan 15 radian per sekon. Ya pas ya, 15 radian per sekon, tetanya 40 radian. Oke ya, yang betul yang E betul. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per sekon. Jadi ini alfanya, percepatan sudut itu alfa 15 rad per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Artinya jari-jarinya itu sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Tepat setelah berotasi selama 0,4 sekon, A mengalami percepatan total sebesar jadi T-nya adalah 0,4 sekon. Nah, di sini dari keadaan diam berarti omega 0-nya sama dengan 0 di sini. Pertanyaannya adalah percepatan total nih. Ingat tadi kalau benda melakukan GMBB, maka dia akan punya percepatan sentripetal dan dia punya percepatan tangensial. Ada dua percepatannya. Nanti nilai percepatan totalnya itu yang kita resultan tadi, akar dari A sentripetal kuadrat plus A tangensial kuadrat ya. Persamaan percepatan total pada benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Nah, berarti kita harus mencari ASP dulu, A sentripetal dan A tangensial dulu. A tangensial itu bisa langsung kita cari tadi persamaannya. A tangensial itu alfa dikali R. Sudah langsung ketemu di sini. Yaitu alfanya 15, kemudian dikali R-nya 0,1. Maka 1,5 meter per sekon kuadrat. Itu A tangensialnya udah kita dapatkan. Sekarang yang belum dapat adalah A sentripetal. A sentripetalnya bisa kita cari pakai persamaan karena di sini kita pakai omega ya, bukan pakai V, maka kita pakai persamaan yang ini omega kuadrat kali R ya. Kan boleh juga A sentripetal itu kan bisa kita pakai V kuadrat per R ya, atau pakai yang omega kuadrat kali R. Nah, omeganya kan belum ada. Omeganya itu kita harus cari ini omega T yang dimaksud di sini karena omega 0-nya 0. Nah, omega T-nya kita cari dulu pakai persamaan omega T itu sama dengan omega 0 plus alfa kali T ya. VT sama dengan V0 plus AT seperti itu. Omega 0-nya itu 0 karena dari mulainya diam. Kemudian plus alfanya itu 15 dikali T-nya itu 0,4. Oke, jadi ini sama dengan 15 dikali 0,4 itu berarti 6 ya. 6 radian per sekon. Itu omega T. Nah, ASP-nya berarti tinggal kita kalikan aja di sini. Berarti ini akan sama dengan omega T-nya itu 6 kuadrat, 36 nanti. R-nya adalah 0,1. Jadi 36 dikali dengan 0,1 atau 3,6 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan sentripetal sudah kita temukan, yang ini percepatan tangensial juga sudah. Maka kalau mau nyari percepatan total ya tinggal masukin aja di sini. A total itu sama dengan akar A sentripetal kuadrat, jadi 3,6 kuadrat
plus A tangensial kuadrat 1,5 kuadrat. Oke, kita hitung dulu. Ini nilainya 3,9. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan totalnya. Maka jawabannya yang D. Oke, ini soal tentang hubungan roda-roda ya. Kita punya 3 tadi. Kalau dihubungkan dengan tali itu V-nya sama ya. Jadi kita boleh ingat-ingat di sini kalau dihubungkan dengan tali seperti ini. Itu V-nya sama. Kita tulis saja di sini V sama. Kalau bersinggungan seperti ini juga V-nya sama. Kecepatan linearnya. Sekarang yang terakhir kalau dia dihubungkan atau dibentuk sepusat seperti donat seperti ini yang sama omeganya. Nah, oke, sekarang kita punya kombinasi dari ketiga susunan itu. Ada yang cuma 2 ya, karena nggak ada yang bersinggungan ya. Jadi ada yang dihubungkan dengan tali dan ada yang sepusat. Oke, yang diketahui di sini adalah kecepatan roda kelima ini. V kelima itu yang di sini. Roda yang 5 ini. Nah, jadi kita tahu, kita sebut aja sebagai V5 ya, jangan VV, boleh V5 gini. V5 itu nilainya 25 cm per sekon. Yang kita cari itu V1, V2, V3, V4 ya, ini V4. Kemudian omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 dan omega 5. Oke. Kalau kita ketemu soal seperti ini, itu kita mulai kerjakan dengan yang punya hubungan langsung dengan V5 atau dengan yang diketahui. Yang diketahui kan V5. Nah, V5 itu punya hubungan langsungnya dengan V4, dengan roda keempat. Ya kan? Jadi V5 ini roda kelima itu hubungannya yang secara langsung itu dengan roda keempat, yaitu hubungan roda sepusat. Ingat, kalau sepusat berarti omeganya sama. Maka kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa omega 5 itu sama dengan omega 4. Omega itu V per R, jadi V5 per R5 itu akan sama dengan V4 per R4 karena omeganya sama. V5 nya tahu, kita biarkan aja satuannya cm per second, berarti V5 nya adalah 25, R5 nya 25 cm juga di sini, 25 sama dengan V4 nya kita akan cari dibagi R4. R4 nya adalah 10. Oke, ini bisa habis ya, hilang 1 berarti V4 nya 10. Jadi 10 sama dengan V4. Berarti kita udah ketemu satu kecepatan, yaitu kecepatan roda keempat nilainya 10 cm per sekon. Itu V4, dapat ya. Kemudian kita akan mencari omega 4. Ya, sekalian dicari karena omega 4 nya berarti sama dengan omega 5 nanti kan. Berapa nilainya kita cari? Omega 4 itu akan sama dengan omega 5, atau kita cari dulu omega itu V per R, V4 dibagi R4 ya, harusnya 1 kan. V4 nya itu 10 dibagi R4 nya 10 juga, yaitu 1 radian per sekon. Kita dapat omega 4 ya. Omega 5 nggak usah dicari karena omega 4 sama dengan omega 5. Maka ini otomatis dari sini kita ketemu omega 5, yaitu 1 radian per second juga. Karena dia hubungannya roda-roda sepusat, maka omega 4 nya 1, omega 5 nya juga 1. Maka kita sudah ketemu ini, V4 ketemu, omega 4 ketemu, omega 5 ketemu. Kita sudah menemukan 3 besaran di situ. Oke, sekarang yang 4 dan 5 sudah beres. Kita pindah ke hubungan antara 4 dengan yang roda kiri. Yang secara langsung apa hubungannya? 4 dan 1 kan? 41 itu hubungannya adalah dihubungkan dengan tali atau dengan rantai. Maka 4 dan 1 akan punya hubungan V-nya sama. Jadi V4 sama dengan V1. V4 udah ketemu kan, 10 kan ini. Jadi kita dapat tuh V1-nya. V4 sama dengan V1, V4-nya 10 cm per sekon sama dengan V1. Dapat nilai V1, maka V1-nya ketemu. Ya, kita udah menemukan V1. Berarti kalau udah tahu V1, omega 1 pasti bisa ketemu. Jadi kita tahu omega 1 itu sama dengan V1 dibagi R1. Omega itu V per R. V-nya itu 10 dibagi dengan R1-nya 5. Berarti omega 1-nya 10 bagi 5, 2. Satuannya radian per sekon. Omega 1 ketemu, V1 ketemu ya. Ini omega 1-nya juga sudah kita temukan.
Nah, sekarang kita lihat antara 1, 2, dan 3 itu kan hubungannya roda-roda sepusat. Berarti omeganya sama kan? Berarti omega 1 itu pasti sama dengan omega 2, pasti sama dengan omega 3 karena hubungannya roda sepusat ini. Pusatnya sama di sini. 1, 2, 3. Omega 1-nya 2. Berarti omega 2-nya otomatis 2 kan? Omega 2-nya juga pasti 2 radian per second. Omega 3-nya juga pasti 2 radian per second, tidak perlu kita cari. Berarti omega 2 ketemu, omega 3 ketemu. Nah, pertanyaan yang belum terjawab adalah V2 dan V3. Kalau sudah tahu omeganya, mencari nilai V-nya mudah kan? V2 berarti kita bisa cari pakai V2 itu berarti omega 2 dikali R2. Omega 2-nya itu 2 radian per second. R2-nya itu 15. 2 kali 15 berarti 30 cm per sekon. Kalau mau cari V3 berarti omega 3 dikali R3. Berarti omega 3-nya itu juga 2. R3-nya di situ 20. Jadi 2 kali 20 40 cm per sekon. Nah, kita sudah jawab semuanya yang diminta oleh soal. V1, V2, V3, V4, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5 sudah terjawab. Jadi caranya adalah mulainya dari yang diketahui paling lengkap ya. Jadi kalau diketahuinya di sini V5, ya kita cari yang punya hubungan dengan V5 langsung. Dari situ baru diurutkan mana aja yang bisa dihubungkan dengan ketiga jenis hubungan roda-roda ini. Mobil bergerak pada sebuah tikungan yang jari-jarinya 100 meter. Jadi R-nya, kita tulis saja R-nya itu 100 meter. Kemudian kelajuannya 72 km per jam ya. V-nya 72 km per jam. Oke, kita ubah dulu dia ke meter per sekon. Jadi sama dengan 72 dikali 1000 meter dibagi 3600 sekon. Oke, ini coret. Dapatnya 2 ya. 20 berarti. 20 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah percepatan sentripetal ASP? Nah, ASP-nya berapa nih? Yang diketahui itu V dengan R. Maka ASP-nya kita pakai persamaan yang menggunakan V sama R, yaitu V kuadrat per R ya. Jadi 20 kuadrat, maka 20 kali 20 dibagi dengan 100. Jadi kita coret nolnya 2, coret nolnya 2. 2 kali 2 jadi 4 meter per detik kuadrat atau per sekon kuadrat. Oke, yang D. Nah, seperti itu untuk mencari percepatan sentripetal. Boleh pakai V atau boleh pakai omega.